Hai, selamat datang semuanya, apa kabar hari ini? Gue hari ini ditemenin sama... Gue dulu pernah ngasih dia nama, tapi gue gak mau panggil dia pakai nama itu. Gue tutupin aja lah. Gue udah gak tahu ini hari apa. Semua hari sama bagi gue, dan gue udah lama banget emang gak pernah keluar rumah. Buat yang udah klik videonya, makasih banyak. Gue tahu sebagian dari kalian klik videonya mungkin karena gue kasih tahu. Tapi mungkin sebagian dari kalian juga klik videonya karena kalian suka sama film Ahsoka yang ini nih, yang diperanin sama Shah Rukh Khan sama Kareena Kapoor gitu. Gue personally suka banget sama film India. Menurut gue tuh film India tuh nggak pernah gagal bikin lu nangis gitu. Lengkap aja gitu komposisinya, dia ada seninya dari tarian sama dan dari tarian sama lagunya. Terus dia juga ada kocaknya, ada lucunya, ada nangisnya, banyak pelajarannya juga kalau menurut gue di film India itu. Nggak bakal bosan aja deh gitu. Tapi film ya, kalau bentuknya serial TV itu gue agak kurang suka sih, kurang terlalu ngikutin gitu. Gue lebih suka film India yang dulu gitu. Kalau misalnya yang sekarang kalau pemainnya masih bagus yang gue kenal dulu gitu, yang pemainnya yang zaman dulu mungkin gue masih mau nonton. Tapi kalau yang baru-baru gue kayak harus direferensiin dulu buat bisa nonton film India. Tapi buat kalian yang nggak suka film India, coba deh nonton. Coba deh nonton, pasti kalian suka. Gue yakin sih sebagian dari kalian udah tahu film yang mau gue bahas hari ini karena udah sering banget ditayangin di TV. Lihat nih, gue sampai bikin gini-ginian kayak punya cover key, tau gak sih lo? Yang kayak punya Kareena Kapoor gitu. Dia kan ada gini, gue nggak tahu sih dia bentuk apaan, dia sebisanya gue aja gitu. Tapi sampingnya gue nggak bikin sebelah sininya, karena gue udah pernah coba dulu berkali-kali dan itu kayaknya memerlukan teknik yang lebih dari kemampuan yang gue punya. Jadi ya udahlah, seadanya aja. Niat banget nggak sih gue? Nah, cerita ini kenapa mau gue bahas? Karena ternyata cerita asli yang sesuai dengan yang dituliskan di sejarah itu nggak semuanya sama dengan apa yang ditayangin di film Ahsoka itu. Jadi gue mau bahas aja gitu dari cerita aslinya kayak gimana. Dan sebelum gue lanjut ceritanya, boleh diklik tombol subscribe di bawah supaya gue bisa semangat buat ngedekor ruangan ini, supaya bisa lebih nyaman kalian lihat, supaya nggak bosan aja ngeliat gue gitu kan. Oke, tekan tombol subscribe sekarang. 1, 2, 3. Thank you. Raja Ashok atau Ashok yang Agung. Ashoka ini adalah seorang penguasa dari Kekaisaran Maurya Gupta yang berkuasa sejak pokoknya di era tahun 270-an sebelum Masehi gitu. Kenapa gue bilang sekitar kayak gitu? Karena dari informasi yang gue ambil dari beberapa sumber, tahunnya nggak pasti guys, karena ini kan sebelum Masehi ya. Jadi ada yang nulis 273 sebelum Masehi sampai dengan 232 sebelum Masehi. Ada yang nulis 269 sebelum Masehi sampai dengan 232 sebelum Masehi. Gue agak bingung cara bacanya gimana. Kalau di kita gitu, tahun itu kan yang namanya dari itu kan pasti lebih kecil ke yang lebih besar gitu. Nah ini tuh informasinya tuh dari yang lebih besar ke lebih kecil. Gue nggak ngerti cara bacanya gimana. Nah buat kalian yang tahu gimana cara baca tahun sebelum Masehi ini bisa komen di bawah ya, karena jujur gue agak nggak ngerti sih, karena informasinya tahunnya itu agak nggak jelas gitu. Yang jelas dia berkuasa selama kurang lebih 40 tahun. Raja Ashok ini menguasai hampir sebagian besar dari anak benua India yang sekarang ini disebut Afghanistan, Bangladesh, dan lain sebagainya. Supaya lebih gampang ceritainnya ya guys, jadi gue mau ceritain tentang asal-usulnya Ashoka dulu. Jadi Ashoka ini adalah generasi ketiga dari Kekaisaran Maurya Gupta. Ayahnya adalah seorang pangeran yang bernama Bindusara, yang tadinya kaisarannya itu masih dipimpin oleh kakeknya yang bernama Chandra Maurya Gupta. Jadi Chandra Maurya Gupta ini adalah kaisar pertama. Nah, keduanya itu si bapaknya yang Bindusara tadi, yang ketiga nih Ashok. Nah, si Ashoka ini adalah putra dari salah satu selirnya Maharaja Bindusara yang sebenarnya itu pangkatnya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau kalian nggak tahu, zaman dulu tuh kayak kalau punya selir gitu banyak gitu kan istrinya, dan itu tuh ada kayak tingkatan-tingkatannya gitu loh. Ini tuh yang paling disayang atau ini tuh gitu-gitu. Nah si sebenarnya ini Ashok ini putra seorang selirnya Maharaja Bindusara yang nggak terlalu tinggi pangkatnya. Nah dari ayahnya ini Ashoka memiliki beberapa saudara, tentunya dari beda ibu ya, gitu, yang mungkin lebih berpotensi sebagai penerus kerajaan selanjutnya. Nah singkat cerita, suatu hari kakeknya ini yang Chandra Gupta Maurya ini itu kan udah mulai tobat lah, udah capek buat jadi raja, dan dia mau nganut agama semacam agama Buddha gitu, dan dia menyerahkan kekaisarannya kepada ayahnya.
Maharaja Bindusara ini. Nah, dia kan punya pedang tuh, nah dia udah nutup aja lah pedangnya gitu, dia udah nggak mau lagi berperang, pokoknya dia udah mau mengikuti ajaran agama aja. Nah, Ashok ini nggak sengaja ngambil pedangnya, terus ternyata dia tuh kayak latihan-latihan gitu, dan ternyata dia pinter buat mainin pedang. Nah, ngelihat karena Ashoka ini pinter banget gitu mainin pedangnya, jadi saudara-saudara yang lain itu kayak takut kalau kekaisarannya nanti bakal jadi miliknya Ashoka gitu, padahal mereka yang lebih tua dan mungkin ibu mereka yang lebih mempunyai jabatan dibanding ibunya Ashoka. Nah, karena Ashoka ini adalah seorang putra kerajaan, makanya dia itu dilatih sebagai prajurit, dan dia itu ditugaskan untuk memimpin beberapa regimen tentara Maurya. Nah, sampai di sini ceritanya bersama ya guys, sama filmnya Ashoka ini. Ada salah satu kakaknya bernama Tsushima, sama juga ya, ada juga ya, itu membujuk Maharaja Bindusara untuk mengirim Ashoka ke sebuah pemberontakan di kota Taksila, di mana Pangeran Tsushima adalah gubernurnya. Jadi sebenarnya di daerah Taksila itu Pangeran Tsushima ini sudah menjabat di sana sebagai gubernur, tapi dia itu meminta kepada Maharaja Bindusara untuk mengirim Ashoka ke sana. Nah, niatnya itu karena di sana itu terjadi pemberontakan, jadi banyak banget kayak kelompok-kelompok yang memberontak gitu, kayak banyak banget misili-misili yang dibentuk di sana. Misili itu kalau kalian nggak tahu, jadi kayak tentara di luar pemerintahan gitu loh. Jadi niatan dari Tsushima ini adalah ketika nanti Ashoka ke sana, karena di sana banyak pemberontak, bakal terbunuh atau semacamnya. Tapi ternyata ketika Ashoka ke sana, itu malah disambut dengan baik dan juga bisa mendamaikan keadaan di sana tanpa meneteskan darah setitik pun. Kakak-kakaknya ini semakin cemas akan keberhasilan dari Ashoka, jadi kakaknya itu menghasut Maharaja lagi buat ngebuang Ashoka. Alasannya kurang jelas kayak gimana, cuman kalau di film sih alasannya karena ibunya kan emang nyuruh dia ngusir dia aja gitu, kayak kakak-kakak lu tuh udah cemburu sama lu, buat keselamatan lu mendingan lu mundur aja deh dari tahta, minggat aja deh lu, kayak gitu kan kalau di cerita filmnya. Tapi kalau di cerita aslinya di sini nggak dijelasin hasutannya tuh karena apa, yang pada akhirnya memang Ashoka ini pergi mengasingkan diri ke Kalingga selama 2 tahun. Nah, kalau di film kan dia cuma nggak jelas nih dia mengungsinya kemana gitu. Tapi kalau di cerita aslinya dia pergi ke daerah Kalingga. Nah, di sana dia tuh ketemu sama Putri Kovarki ini, terus jatuh cinta. Nah, kalau di film dia ketemu sama Putri Kovarki ini sebagai putri raja yang diasingkan juga kan, yang lagi bersembunyi sama pangeran yang kecil tuh, Pangeran Arya. Nah, kalau cerita aslinya sebenarnya Putri Kovarki itu bukan seorang putri, tapi karena dia dari Kalingga, makanya dia dibilang Putri Kalingga aja. Sebenarnya dia bukan anak dari raja. Nah, kalau di cerita aslinya, ini kan pada saat pengasingan itu Ashoka menikah dengan Putri Kovarki kan. Terus kayak ibundanya tuh ngebohongin kalau dia tuh sakit, terus akhirnya dia disuruh pulang. Kalau di cerita aslinya, Maharaja Bindusara itu memanggil kembali Ashoka yang sudah dibuang selama 2 tahun itu untuk menyelesaikan pemberontakan yang ada di Ujjayani. Nah, setelah itu Ashoka pun pergi ke Ujjayani, tapi di sana sayang banget dia tuh terluka parah yang akhirnya dia tuh harus dirawat. Nah, kalau cerita di filmnya itu kan dia abis ngunjungin ibunya yang pura-pura sakit itu, dia kan balik lagi nih ke pengungsiannya itu buat ketemu Kovarki lagi kan. Tapi ternyata di sana udah kelang kabut banget, dan pengawalnya Kovarki itu bilang kalau Kovarki itu udah meninggal atau ya udah nggak ada gitu karena pemberontakan itu. Karena kan scene-nya kalau di sini itu alur ceritanya itu Putri Kovarki sama adiknya yang Raja Aryan, yang Pangeran Aryan itu, dia itu kan diasingkan gitu ya karena orang tuanya dibunuh. Jadi sampai Raja Arya sama Putri Kovarki ini ketemu, mereka bakalan dibunuh dan nanti tahtanya bakal direbut sama adiknya ayahnya. Nah, akhirnya kan pada saat Ashoka tahu kalau Putri Kovarki itu udah nggak ada, dia balik lagi kan ke kerajaannya. Tapi kalau di cerita aslinya ternyata dia di sini nggak dijelasin dia nikah atau enggak, atau gimana cara nikahnya sama Putri Kovarki. Tapi Putri Kovarki ini memang benar jadi istrinya, tapi nggak dijelasin kalau dia nikah pada saat masa pelarian itu. Nah, balik lagi ke cerita aslinya, akhirnya itu dia dirawat sama Devi, yaitu adalah putri saudagar, sesuai ya selama cerita filmnya. Nah, setelah pulih, Pangeran Ashok ini akhirnya menikahi Devi, dan dari sinilah dia mengenal ajaran Buddha, karena yang merawat dia itu selain Devi, dia juga dirawat oleh biksu-biksu di sana. Nah, kalau di filmnya, itu kan Devi ini sebenarnya udah mau nikah, tapi dia itu pada saat dia mau ngasih obat ke Ashok, itu dia ngelihat ada yang mau ngebunuh Ashok, suruhannya Tsushima. Nah, karena dia ngelihat Raja Ashok ini mau dibunuh, jadinya dia itu malah ngebunuh balik si suruhannya Tsushima itu tadi. Dan terus kayak dia berceceran darah gitu kan. Terus akhirnya Raja Ashok ngelihat, terus
Raja Ashok. Pangeran Ashok ngeliat, habis itu dia dibawa ke pernikahannya, ternyata sama calon suaminya malah ditolak. Itu kalau di cerita di filmnya. Tapi kalau cerita aslinya nggak dijelasin sih sama atau nggak kayak gitu, tapi yang gue baca, setelah Asoka sembuh, Asoka itu menikahi Devi. Nah, hal ini tuh nggak bisa diterima sama ayahnya yang waktu itu kayak Devi kan bukan seorang siapa-siapa gitu, cuma dia kayak putri saudagar aja gitu. Nah, makanya Ashok ini sama Devi diasingkan kembali atau nggak boleh tinggal di Pataliputra. Kemudian dia ditugaskan menjadi gubernur di Ujjain yang tadinya ada pemberontakan di sana sampai dia terluka itu. Nah, kita kembali ke cerita sejarahnya. Nah, ketika Putri Devi melahirkan anaknya itu, Maharaja Bindusara pun akhirnya meninggal. Pada saat itu juga, tahta harusnya ada yang ngegantiin dong. Nah, pada saat itu, Pangeran Tsushima ini berniat lagi nih buat ngebunuh Ashoka. Tapi ternyata malah ibunya Ashok yang dibunuh sama suruhannya Pangeran Tsushima. Nah, menurut sejarah, dalam keadaan murka, Ashok ini memberontak dan juga ngebunuh-bunuhin saudara-saudaranya tuh, karena kan ibunya udah dibunuh gitu. Jadi dia berniat buat balas dendam ke kakak-kakaknya. Kalau sesuai dengan filmnya, sama juga ya guys, karena ibunya terbunuh tapi nggak diliatin sih terbunuhnya karena apa. Nah, ada beberapa informasi bahwa Ashoka itu membunuh sekitar 99 saudaranya, tapi itu sebenarnya sudah dikonfirmasi kalau memang saudaranya yang dibunuh itu cuma 6 dengan cara memenggal kepalanya gitu. Kenapa bisa ada informasi 99 saudaranya dibunuh? Itu ya cuma kayak lebay aja gitu, biar nantinya dibilang dari yang benar-benar kayak nggak punya hati jadi belas asih, karena nanti di scene berikutnya bakal gue ceritain lagi kenapa dia bilang kayak itu. Nah, sesuai dengan filmnya, dia itu setelah membunuh kakak-kakaknya akhirnya dia pun naik tahta dong. Setelah dia naik tahta, kalau di filmnya itu kan dia kan dalam keadaan sakit hati, pertama kehilangan Kovarki juga, kedua kehilangan ibunya juga kan. Nah, akhirnya dia itu kayak jadi nggak punya hati aja gitu, jadi kayak murka gitu, jadi dia memperluas wilayah kekuasaannya dia. Nah, selama 8 tahun masa kepemimpinan Ashoka, ini tuh Ashoka itu dikenal haus darah, pokoknya apapun dilakuin demi memperbanyak atau memperluas wilayah kekuasaannya itu. Makanya dia itu dibilang sebagai Ashoka yang nggak punya hati, atau kalau dari bahasa India itu kayak canda Ashoka. Nah, kalau dicerita di filmnya, si Putri Kovarki ini kan mencari Ashoka lagi ke Patalipatra, ke kerajaan Ashoka itu, karena kan Ashoka ngakunya sebagai seorang prajurit di sana. Tapi karena nggak ketemu, dia balik lagi akhirnya ke Kalingga. Di Kalingga akhirnya dia bisa bertahta kembali, dan Kalingga itu ya jadi makmur aja, karena tuh Kalingga tuh terkenal sebagai kerajaan yang bangga akan sistem demokrasinya dan juga kemerdekaan rakyat-rakyatnya. Jadi si Ashoka ini nggak nyentuh Kalingga sama sekali. Nah, karena hal itu dikabarkan salah satu saudara dari Tsushima itu kabur ke Kalingga untuk mencari perlindungan, sama ya kayak cerita di filmnya. Nah, kalau di cerita aslinya, Ashoka ini akhirnya murka kan, karena memang salah satu saudaranya Tsushima itu kabur ke Kalingga. Jadinya menteri-menterinya Ashoka ini ngojok-ngojokin Ashoka buat nyerang Kalingga. Nah, akhirnya Ashoka mengirim salah satu panglimanya buat ke sana dan mengirimkan kalau memang mereka tidak ingin diserang, kalian harus tunduk sama Ashoka, sama kerajaan Maurya. Tapi ternyata diktatnya itu ditolak kan sama pemerintah, sama juga sama cerita di filmnya. Nah, akhirnya Ashoka pun mengirim lagi nih panglima ke sana berserta pasukannya, tapi ternyata pada saat dia menyerang Kalingga, sistem Kalingga ini kan demokratis gitu ya, jadi kebersamaan aja gitu, jadi semua rakyatnya itu ikut berperang tanpa terkecuali. Jadi akhirnya panglimanya Ashoka ini malah kabur, kayak kalah gitu. Nah, karena tahu kayak gitu, jadinya Ashoka nyerang sendiri aja ke Kalingga. Kalau dicerita di filmnya, setelah nyerang Kalingga, dia itu kan jalan-jalan aja gitu, tapi dia ngelihat yang cuma bisa dilihat adalah kayak rumah-rumah udah kebakar, terus kayak mayat-mayat bergelimpungan. Jadi dia tuh di situ kayak terenyuh aja gitu. Kalau di cerita di aslinya sama juga kayak gitu, dia akhirnya kayak mikir, aduh gua habis ngapain. Jadinya dia bertaubat, dan akhirnya perang di Kalingga itu adalah perang terakhir dari Raja Ashok. Nah, setelah perang berakhir, akhirnya Ashoka pun masuk agama Buddha dan juga memproklamirkan agama Buddha dengan memanfaatkan jabatannya itu. Dia juga memerintahkan beberapa ajudan-ajudannya dan juga putri-putrinya itu buat nyebarin agama Hindu gitu, Hindu Buddha, sampai akhirnya dari Ashoka yang dikenal sebagai Chandrasoka yang artinya nggak punya hati atau kejam, pembunuh yang kejam, akhirnya diganti menjadi Dharmasoka yang artinya Ashoka yang saleh.
Nah, untuk cerita di filmnya ini udah selesai sampai situ aja. Tapi kalau cerita di sejarahnya itu Ahsoka itu masih banyak banget karena dia sendiri itu menerapkan agama Buddha yang mana agama Buddha itu nggak makan daging-dagingan. Jadi dia itu di sana menyarankan untuk para rakyatnya itu buat nggak makan daging. Tapi dia itu nggak melarang orang buat berburu atau makan daging kalau emang itu buat makan. Tapi kalau cuma buat hobi atau kayak buat bahan percobaan itu nggak dibolehin sama dia, itu bakal dihukum. Tapi kalau buat dimakan itu masih diperbolehin sama dia. Tapi di samping itu dia juga mempromosikan konsep sebagai seorang vegetarian yang mana harus makan sayur-sayuran aja supaya mungkin rakyatnya nggak usah berburu lagi dan nggak bakal ada hewan yang terluka aja. Nah, seperti yang udah gue ceritain tadi, Ahsoka ini memerintah selama 40 tahun, tapi kerajaan Moria itu masih berjalan setidaknya 50 tahunan setelah dia meninggal. Tapi penguasa selanjutnya itu kayak nggak diceritain secara pasti karena yang menggambarkan atau yang menceritakan itu versi-versinya beda-beda. Ada cerita bahwa kerajaannya diteruskan oleh salah satu anaknya yang bernama Kunal, dan juga ada cerita yang diinformasikan bahwa memang nggak diceritain secara pasti karena kan memang Maharaja Ahsoka ini memiliki banyak selir dan anaknya itu nggak jelas namanya siapa-siapa aja, kayak nggak lengkap gitu. Tapi yang udah jelas itu anak kembar yang dilahirin sama Devi itu yang sesuai sama yang di film, namanya Mahinda dan Sanghamitra. Itu mereka salah satu yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Buddha di seluruh penjuru dunia. Sebagai informasi, jadinya memang istrinya Ashoka itu yang pertama benar adalah Devi, tapi si istri keduanya itu adalah Putri Korvaki sendiri. Jadi sama cerita yang di film itu agak sedikit nggak sinkron, tapi tetap aja Putri Korvaki tetap menjadi istrinya Maharaja, tapi dia adalah istri yang kedua. Tapi ada beberapa sumber juga bahwa Korvaki itu istri yang ketiga. Ya pokoknya agak beda-beda gitulah. Peninggalan-peninggalan yang ditinggalin sama Ashoka itu dibacanya itu kayak diterjemahin sama beberapa ahli itu agak sedikit sulit dan ada beberapa yang dimengerti, dan itu penerjemahannya pasti beda-beda, terutama di tahun itu benar-benar beda banget dan gue nggak tahu mana yang benar. Oh ya, gue perlu sampai juga nih arti dari nama Ahsoka gitu. Ahsoka itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanpa duka. Bagus ya artinya, cakep tuh buat nama anak. A itu artinya tanpa, Soka itu artinya duka. Nah, gue jadi keinget sama film Aang, tau gak sih? The Legend of Aang, Avatar The Legend of Aang The Last Airbender. Nah itu kan salah satu temennya kan ada yang namanya Sokka ya. Berarti dia berduka dong. Tapi emang di serial itu dia kocak banget sih, kayak sial banget aja gitu. Kayak selalu sial aja gitu. Adanya kan punya pengendalian air, dia tuh cuma bisa main bumerang gitu. Dan kalau misalnya kayak bumerangnya datang tuh beberapa kali kayak kena dirinya sendiri gitu. Lucu sih, gue suka banget sama serial itu. Nah, ngomongin soal Aang juga nih, kan ada kelanjutannya yang namanya Avatar Korra. Itu gue udah nonton, tapi menurut gue tetap lebih bagus si Aang sih. Nah, kelanjutannya dari Avatar Korra itu ada lagi namanya Avatar Genji, tapi kayak masih gonjang-ganjing belum jelas gitu yang mana. Gue udah cari-cari tapi nggak ketemu. Mungkin ada dari kalian yang mau referensin ke gue bakalan nonton sih dan bakalan asik banget. Oke, itu tadi cerita dari Ahsoka yang agung atau Maharaja Ahsoka Dharmashoka. Kalian buat yang nggak suka India, cobain deh nonton yang ini. Gue pernah ya punya teman, kalau misalnya gue nonton India itu setiap lagunya main itu tuh dia tuh minta di skip sama lagunya, jadi nggak mau dengerin lagunya itu. Ya udah skip aja nggak apa-apa, yang penting ceritanya kan masih nyaman-nyaman aja gitu. Kalian bisa coba nonton ya, atau tungguin aja di TV, nanti juga main. Kalau kalian suka videonya boleh diklik tombol like-nya, follow gue di Instagram @marindajuri_l. Kalau ada kekurangan yang gue ucapin di sini atau mungkin ada yang kurang-kurang, boleh komen di bawah ya, nanti gue bakal baca. Dan see ya.